Mateng wes. Mateng saya. Saya harus ulangi. Saya sudah berbicara panjang lebar, ternyata internet saya terputus-putus. Sorry. Saya ganti jaringan ke HP, ke hotspot saya. Ya makanya yang jelas yang mulai kapan, wes. Saya baru sadar setelah lihat internet saya. Dari awal jelas sih Pak, cuman mungkin 5-6 menit terakhir itu ya. Oke. Jadi kalau bicara untuk kardinalitas ya seperti ini, ya kan? Ada menggunakan simbol atau menggunakan 1:1, gitu kan? 1.21, gitu kan? 1:1, kan? Seperti yang kalian pelajari di SIA. It means same, kan? Secara umum, ketika kita bicara tentang ER diagram, ada yang bicara konseptual, kan? Ada yang bicara fisik, ada yang bicara logik. Nah, kalau bicara tentang yang namanya konseptual, berarti catatannya yang kalian harus pahami bahwa employee itu terkait dengan lokasi, project, dan departemen, misalnya. Ya. Ini kalau konseptual ini, itu berarti kita terkait tabelnya itu apa saja. Employee terkait dengan lokasi, employee terkait dengan departemen, employee terkait dengan project. Ya. Ketika kita bicara tentang konseptual, kita lanjutkan itu adalah secara logis atau secara logik, maka kita munculkan lokasinya. Nah, kalau kita sudah bicara tentang lokasinya, kan, muncul sekarang, yaitu kita bicara yang namanya atribut dari masing-masing tabel. Kalau ini kita terapkan, catatan cuma satu, yaitu asumsinya adalah employee hanya bekerja di satu project, employee hanya bekerja di satu lokasi, employee hanya bekerja di satu departemen. Ini adalah logikalnya itu gitu. Tapi kalau seandainya ada employee bekerja di lebih dari satu lokasi, employee ada kemungkinan bekerja di lebih dari satu project, employee ada kemungkinan bekerja di lebih dari satu departemen, maka logik daripada model ini harus dimunculkan tabel tambahan, yaitu itu adalah tabel intercept. Tabel interceptnya apa? Ada hubungan antara employee dan project. Bersama-sama kode utamanya. Begitu juga employee dan lokasi bersama-sama. Begitu juga employee dan departemen. Nah, kalau kita bicara untuk secara fisik, ya, maka gambar yang ini menunjukkan apa? Employee ini bekerja di satu departemen saja. Tapi kalau employee ini bekerja di lebih dari satu departemen, maka di sini harus muncul ada tabel intercept, yaitu menghubungkan kode ID dan employee ID bersama-sama menjelaskan untuk di lebih dari satu departemen. Jadi employee ID dan departemen ID bersama-sama dia bekerja di mana? Ya, di departemen apa?
Jadi itu asumsinya satu employee bekerja di lebih dari satu departemen. Maka dibutuhkan intercept juga. Mirip seperti yang terjadi di employee location dan employee project. Ini akan sama persis. Employee ID tidak menjelaskan project, employee ID tidak menjelaskan assign task, project ID tidak menjelaskan employee ID, project ID tidak menjelaskan assign task, ya, tetapi employee ID bersama-sama dengan project ID itu menjelaskan assign task. Jadi ada dua atribut utama primary key dari dua tabel yang terpisah bersama-sama membentuk ataukah menunjukkan apa? Menunjukkan satu hal. Menunjukkan dalam hal ini adalah assign task. Hal yang terjadi juga di employee dan lokasi. Employee ID tidak menjelaskan lokasi ID tidak menjelaskan travel date, tetapi employee ID dan lokasi ID bersama-sama menjelaskan travel date, menjelaskan tabel employee location. Sekali lagi, yang departemen kok tidak, Pak? Ini dengan asumsi satu employee hanya bekerja di satu departemen saja. Oke, satu employee hanya bekerja di satu departemen saja. Khusus yang ini, kalau satu employee bekerja di lebih dari satu departemen, munculkan tabel intercept. Munculkan mirip ini terhubung departemen ID dan employee ID menjelaskan apa? Workplace-nya misalnya. Work departemennya. Jadi secara garis besar saya katakan hati-hati di dalam menentukan mana yang logik, mana yang konseptual, mana yang fisik. Jadi kalian menerjemahkan, saya tinggal tanya saja dari sisi bisnis prosesmu. Benar kayak gini atau tidak? Kalau enggak masuk akal. Tabelnya enggak mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi ini harus hati-hati kalian dalam mendesain satu tabel. Hati-hati. Saya berharap adalah ini. Nah, apa itu surrogate key? Ini loh, employee ID, project ID menjelaskan assign task. Ini adalah employee ID dan project ID. Employee ID dan location, ini adalah surrogate key. Jadi yang lebih dari satu. Natural key versus surrogate key. Dan jadi surrogate key dan menjadikan sebagai primary key, natural key yang cukup kita tambahkan unique key index-nya. Nanti ada penjelasannya di buku Kronke, apa itu surrogate key. Itu hal-hal yang prinsip yang kalian harus pahami. Kan? Sebelum saya masuk ke
penjelasan yang ada di buku. Sebetulnya jujur saya sudah mendapatkan yang versi 13 Ronke, bahkan ini 15 gitu kan, 15 malahan. Jadi ada 13, ada yang ini menjadi sudah 15. Berarti yang baru ada lagi gitu. Kalau tidak salah yang 13 itu kalian dapat ada di buku saya. Saya sudah kasih di Google Drive, wis ambilan. Begitu juga ini nanti yang 15 ini ya saya share lagi gitu aja. Kan? Oke. Chapter 3, relasi normal, normalisasi, relation model, pasti akan muncul penjelasan itu lagi. Muncul ER model, gitu kan? Akan menjelaskan ya gini lagi, gitu. Oke, mari saya mulai untuk yang versi buku 13. Sebentar, saya cari dulu. Yang versi 13. Prinsipnya sama saja gitu ya. Kalian adanya yang 13 ya kan, yang ada di Google Drive itu 13. Yang 15 ini nanti saya share. Jangan khawatir. Masuk di Google Drive itu nanti lihat yang 15 ya ada. Let's go. Oh ini sudah ada. Ke 13. Ya. Jadi ini adalah edition 13. Edisi 13. Saya sudah punya. Ini Bu Ovi sudah memberikan ke saya yang versi 15. 14 sudah kadaluarsa, gitu kan? Bu Ovi memberikan saya yang 15, berarti yang terbaru. Ya. Sudah ada, ini berarti di tahun 2019. ke-13, saya melihat RPS-nya dulu. RPS-nya relatif sama, tidak berubah dari konsepnya ini. Oke, kita bicara ER model sampai normalisasi, second normal, semua sudah, weak entity, subtype sudah, komponen database berarti 1-2 komponen database, normalisasi, UTS berarti sampai normalisasi. Aduh, materinya sudah semua, gitu kan? UTS baru kita bicara form dan seterusnya. Materinya ini sudah, karena kita punya waktu yang panjang. Ya. Saya tanya, kalian siap tesnya kapan? Tak tanyai sekarang. Supaya enggak ada alasan, Pak, saya belum siap, Pak. Ini sudah minggu ke-4. Bahkan mungkin ke-5 kalau tidak salah. 4 atau 5. Kalian siap tesnya kapan?
Clarissa? Untuk tes 1 ya Pak ya. Bahannya Mungkin tetap bab 1 sampai 3. Ya. ya mungkin minggu depan Siap semua? Nggak teman-teman. mundur? Oh, mau 21 nggak Pak? Terserah, tentu no dewe ya. Nanti saya tinggal tanya kamu siapmu kapan, saya tinggal ini ya. Oke, saya menjelaskan bicara tentang apa itu database processing dan komponennya. Kalau bisa langsung bab 1, bab 2, bab 3. Saya bicara teorinya, tapi sebetulnya ya, saya sudah jelaskan semua. Saya masuk ke yang namanya teorinya. Jadi data processing, file processing, apa bedanya? Ya. Oke, round ke 13, round ke. Oke. Saya sebetulnya tinggal mengulang kok ini. Materinya sudah semuanya. Ya. Introduction bicara tentang database, relasi, SQL saya tidak menitik beratkan nanti setelah UTS SQL ini. Saya hanya sepintas saja chapter 2 bicara tentang SQL ini. Sepintas. Numpang lewat saja. Nanti kita akan fokus di setelah UTS. Karena itu yang paling susah materinya. Kan? Sekilas. Berarti chapter 1 gitu kan, 2 saya lompati atau sekilas, 3 dan 4 normalisasi dan desain using normalisasi kan? Plus dengan chapter 5. Data redesign itu setelah UTS ya. 6 transforming enggak? Saya tidak. User saya. Oke. Sorry, saya kembalikan. Nanti kalian bilang, Pak Tony ngomongnya bukan on book. Gitu kan? Selalu ngomongnya beda dari buku. Ya wis, mari kita lihat apa yang sudah saya ajarkan sesuai dengan buku Krohnke atau tidak. Saya buktikan. Kan? Nah, kita bicara relation database. Kan? Kita bicara, ya sebetulnya saya mengingat-ingat lagi minggu pertama, minggu kedua kalian. Ya? Bicara tentang relational database. Jadi hubungan relasi dari database. Ingat, muncul ada data. Apa itu data? Data adalah recorded fact and number. Jadi fakta yang di-record, yang dicatat, juga numbernya. Muncul bicara tabel. Kan? Muncul bicara tabel, muncul lagi baris. Muncul lagi kita bicara kolom. Ya, kan saya sudah katakan, muncul baris, data, tabel, kolom. Kalau kolom ke bawah, kan? Itu kita bicara yang namanya kalau baris itu record. Kalau baris itu bicara record, gitu kan? Row itu record. Kalau kolom itu bicara tentang field, atribut.
Kalau kolom, kita bicara tentang field atau atribut. Jadi, kalau bicara kolom, fieldnya last name, first name, student number, student address, nama orang tua, berarti itu kolom. Jadi, boleh saya sederhanakan, kalau saya itu adalah barang, gitu kan? Kebetulan barang cuma 2, pegawai. Aduh, cuma sedikit. Pelanggan, ya cuma sedikit. Supplier sedikit pasti. Oke, kalau kita bicara kolom, berarti yang ini, kan kita bicara tentang kode barang, nama barang, kuantitas, unit, gudang, harga jual, gitu kan? Ini bicara tentang kolom. Kalau bicara baris, kita bicara tentang record. Berarti berapa record? Kita tinggal lihat, oh ini ada 24 record. Posisi sekarang ada di record kedua. Kalau saya klik di sini, oh ini record ke-16 dari 24. Kan? Berarti posisi yang ini itu adalah record ke-24. Apa itu record? Berarti kumpulan dari field. Kan? Apa itu kolom? Ini menunjukkan field. Field kode barang, field nama barang, field kuantitas, field unit, field gudang, field harga jual. Kan? Itu maksud saya adalah penjelasan terkait dengan hal ini, ya.
Oke, sorry. Aduh, makanya menjengkelkan kalau internet ini ya. Saya yang keluar, saya sendiri tidak sadar gitu loh. Makanya menjengkelkan. Jujur saya katakan ngajar dengan cara seperti ini itu menjengkelkan buat saya. Saya sudah ngobrol sendiri panjang lebar, ternyata terakhir saya sampai mana ya? Larissa, saya terakhir sampai mana? Saya mana ya Pak? Saya juga agak lupa. Sampai yang mana ya Pak? Ini idea siapa yang Mungkin ada yang tahu ya. Line. Yang itu Pak, field itu Pak. Line. field. Tidak habis. Ini sudah 6.13 lagi tuh. Saya sudah ngomong panjang lebar loh tadi. Oke. Saya nggak buka ini deh. Saya buka open with Nitro saja. Oke. Jadi saya ulangi. Kalau kita posisinya itu adalah primary key, gitu kan? Primary key itu asumsinya kalau kita lihat di sini, itu kan ini primary key. Jadi kode karyawan terkait dengan kode karyawan yang ada di tabel karyawan ini adalah primary key-nya. Kan? Pelanggan kode customer yang ada di tabel pelanggan ini primary key. Persediaan kode barang ini primary key-nya yang ada di persediaan. Nah, foreign key itu adalah di sini tidak ada kuncinya. Jadi kode barang tapi terhubung dengan kode barang di tabel lain, gitu kan? Maka ini adalah foreign key. Ini adalah foreign key, ini primary key, gitu kan? Lah, kalau kita bicara tentang surrogate key, kan? Apa itu surrogate key? Kita bicara surrogate key itu adalah tabel student, kan? Tabel student, di situ ada student number, ya. Student number dan class number masing-masing terhubung ke tabel intercept atau tabel jembatan, kan? Tabel jembatan ini bersama-sama berarti ini dan ini itu sama-sama dikunci atau sama-sama dijadikan kunci utama. Jadi ini primary, di sini pun juga ada kuncinya, class number ini pun juga dikunci juga. Berarti gitu kan? Student number dan class number menjelaskan grade. Tapi class number gitu kan, tidak menjelaskan student number tidak menjelaskan grade,
class number tidak menjelaskan grade, class number menjelaskan class name dan term, student number menjelaskan first name dan last name, student number tidak menjelaskan grade, student number, class number bersama-sama menjelaskan grade. Jadi tabel intercept ini harus dua-duanya terpenuhi. Maka muncullah kita kenal dengan surrogate key. Nah, foreign key itu adalah yang saya katakan kode barang yang ada di persediaan dengan kode barang yang ada di penjualan detail, karena ini tidak ada kuncinya, ini adalah foreign key. Nomor bill dan nomor bill, induk dan anak. Ini ada kuncinya, ini enggak. Ini primary key, ini foreign key. Kode karyawan ada di penjualan. Ini primary key, ini foreign key. Ya. Jadi surrogate key itu pasti tanda petik lebih dari satu. Yang itu kita kenal dengan relationship between two tables, berarti ada kaitannya relationship ini minimum ada dua tabel yang terkait. Itu bicara tentang relationship. Oke. Nah, muncul di sini apa kaitannya, apa yang kita kenal dengan informasi. Kan? In order to make decision, we need information. We cannot define information as derived from data, meaningful context, dan order ataukah kumpulan, gitu kan, ataukah rata-rata atau grouping dari suatu data yang diproses. Boleh saya katakan, gitu kan, informasi itu adalah data yang diproses. Sederhananya, kalau di buku SIA kan seperti itu. Data tidak sama dengan informasi. Apa itu data? Apa informasi? Bacalah di buku SIA. Saya sudah katakan, data beda dengan informasi. Sudah jadi informasi, bisa berubah jadi data. Jadi contoh adalah laporan keuangan, gitu kan. Kalau laporan keuangan sudah dibuat oleh perusahaan menjadi informasi, datanya apa? Datanya itu adalah tiket, nota, invoice, faktur, penjualan, retur, dan semuanya itu, dokumen-dokumen itu dicatat, jadilah laporan laba rugi, jadilah neraca, jadilah laporan arus kas, jadilah laporan perubahan modal. Kan? Informasinya berupa laporan keuangan atau financial statement. Jadi informasi. Tapi informasi itu bisa berubah lagi menjadi data. Yaitu apa? Ketika itu dilempar menjadi bursa di laporan Bursa Efek Indonesia, laporan itu diolah lagi. Informasi yang dari perusahaan itu diolah lagi oleh mahasiswa, dijadikan skripsi, ditentukan berapa bad debt ratio, berapa current fix asetnya, berapa rasio ROA, berapa rasio ROI-nya, dan seterusnya. Kan? Maka muncullah dari yang sudah informasi berubah menjadi data, data itu diolah lagi, jadilah rasio ROI dalam 5 tahun terakhir, ataukah 3 bulan terakhir, atau apapun itu. Jadilah informasi lagi. Kan? Itu logikanya. Jadi hati-hati dalam menentukan atau membedakan apa itu informasi, apa itu data.
Nah, muncul ini yang saya katakan intercept. Ya. Student number, class number. Ini kunci, ini kunci. Tabel intercept muncul seperti ini akan menjadi many to many. Nah, inilah tabel intercept. Jadi, student number dan class number inilah yang kita kenal dengan surrogate key yang ada di tabel grade. Jadi, student number kunci, class number kunci. Maka, student number dan class number yang ada di tabel grade inilah surrogate key. Nah, kalau bicara tentang single user database aplikasi, itu sebetulnya boleh saya katakan bahwa hanya cuma aplikasi tanda petik. Saya katakan Unix, Informix, ataukah Ubuntu, gitu kan? Ubuntu itu Ubuntu ini itulah yang bisa kita kenal single user application. Saya agak susah menjelaskan. Maksudnya, gitu kan, itu berarti tampilan kalian yang ada di layar ini cuma satu saja penggunaannya. Berarti dia single user. Pak, Windows ini kan bisa saya buka di sini, gitu kan? Di tampilan saya ini kan tampilannya Nitro. Saya buka lagi, gitu kan? Itu saya muncul ini, Pak. Iya, saya tahu. Tapi ini kan Windows, gitu loh. Ini dan ini. Ini bukan single user. Ini adalah single user. Ini adalah single user. Karena apa? Satu komputer ini bisa buka bermacam-macam. Ini berarti ini single user. Jadi Microsoft ini single user. Mac itu single user. Yang bisa multi-user itu cuma Unix, Informix, Ubuntu ini masuk di kategori Ubuntu atau apa ini saya cari dulu Ubuntu kan. Ubuntu ini dia kelompok apa ya? Ubuntu. Open source. Open source-nya Linux. Nah, open source-nya Linux. Jadi kalau kalian belajar Linux, Informix, Unix, itu baru kalian tahu, oh ini maksudnya multi-user. Beda memangnya. Jadi memang agak susah saya menjelaskan karena saya harus tunjukkan apa itu single user, apa itu multi-user. Kan? Jadi kalau single user, tampilan komputer kalian ini yang ada sekarang ini single user semuanya. Hanya dipakai apa? Oh, bisa Windows, dan seterusnya. Tapi multi-user itu hanya bisa kalian pahami kalau kalian pernah menggunakan Linux. Kalau kalian pernah menggunakan Unix, gitu kan? Ataukah Unix ataukah Xenix. Jadi ini adalah sistem operasi, gitu kan? Kalau kita kenal dengan DOS, gitu kan? Kalau
Unix, Informix, dan seterusnya ini adalah beda. Microsoft itu single user. Saya agak susah menjelaskan kalau saya tidak menjalankan operasi saya kalau tidak menggunakan Xenix ataukah Unix. Ya. Unix operating system, kan? Nah, di sini nanti muncul yang ini boleh saya katakan ini kernelnya, gitu kan? Mengenalkan antara software dan hardware. Jadi kernel ini itu adalah mengenal aplikasi itu antara software dan hardware-nya. Jadi kalau dibuka nanti ada munculnya kelanjutan sini, nanti ada muncul single user ataukah di sini tidak memunculkan. Tidak memunculkan. Tidak muncul. Memang agak susah saya menjelaskan. Oh, bukan ini. Ini. Oh, bukan. Sebetulnya nanti di sini akan muncul single ataukah multi user. Nanti ada muncul di poin-poin sini sebelum login gitu loh. Nanti muncul single number. Harusnya ada. Ini kalau tidak salah ini sudah masuk ke Ubuntu tadi, gitu kan? Ini sudah masuk ke Ubuntu. Saya memang jujur kalau tidak menunjukkan aplikasinya saya jalankan Xenix, kalian memang susah untuk ini maksudnya Pak Tony opo gitu ya. Karena saya jujur dulu saya programmingnya saya menggunakan Unix dan Informix, jadi saya tahu, kan? Kapan itu single user, kapan itu multi user. Jadi sebenarnya, gitu kan, multi user itu berarti satu komputer bisa lebih dari satu tampilan. Bukan Windows. Kalau yang saya katakan, kalau yang kalian ini Windows. Jadi satu komputer bisa, Pak, ini kan saya buka ini. Iya, saya tahu. Tapi ini Windows. Beda, ini bukan single user, bukan kayak gini. Jadi satu komputer bisa dipakai lebih dari satu kegiatan proses. Misalnya, kan? Saya kalau kalian itu kan, Pak, saya mau nonton YouTube. Iya, kalian buka YouTube, misalnya buka YouTube, kalian kan tarik gitu kan. YouTube-nya kalian tarik seperti ini gitu kan. Ini nonton, kalian mengerjakan sesuatu. Kan? Kalian kan pasti akan melakukan hal seperti ini. Oh, kalian kalau mengerjakan kan gini aja, Pak. Iya. Tapi ini tetap boleh saya katakan ini adalah single user. Saya katakan ini adalah single user. Tapi kalau itu adalah multi user, gitu kan, ini berarti komputer ini bisa saya katakan kalau kalian mengerjakan rendering video yang lama, gitu kan, itu sambil jalan
komputernya, core-nya itu bisa mengerjakan rendering film sambil kalian ngetik di yang lain. Maksudnya di satu komputer gitu. Jadi kita pakai Alt F1 itu layar pertama, Alt F2 itu layar kedua, Alt F3 itu layar ketiga, gitu kan? Apa fungsinya? Alt F1 saya rendering atau membuat video. Alt F2 saya membuat apa gitu kan. Saya prosesnya saya tinggalkan gitu kan. Tapi itu tetap dia jalan terus. Tapi kalau Windows kan tidak. Begitu saya render video, saya harus diamkan dulu. Kalau enggak, hang dia kan. Jadi saya katakan saya agak susah menjelaskan yang namanya single user dan multi user. Ya. Jadi multi user ini biasanya itu ada di Oracle, ada di Informix, gitu kan. Itu adalah multi user database. Ya. Tapi singkat cerita multi user berarti itu lebih dari satu. Kalau kita bicara tentang multi-user database, berarti satu database bisa diakses lebih dari satu komputer. Jadi komputer saya bisa diakses oleh siapapun. Pak, itu apa sama dengan Google Drive? Beda konsepnya. Google Drive itu atau Google Docs itu dia sebetulnya ya itu kayak temuan baru, tetapi itu bukan multi-user. Boleh saya sederhana, itu adalah contoh sim.petra.ac.id, gitu kan? Database-nya Clarissa bisa akses database KHS-nya, SKKK-nya dan seterusnya menggunakan sim.petra.ac.id. Gloria bisa mengakses database sim.petra.ac.id. Tapi dia ada di satu platform. Siapapun bisa mengakses, berarti lebih dari satu orang yang bisa mengakses. Tapi kalau single user database, maksudnya komputer itu diinstal di situ, ya hanya dipakai di situ. Contoh, itu adalah accurate ketika kalian menginstal database atau aplikasi accurate-nya kalian, itu di komputer kalian. Ketika kalian sudah mengerjakan, kalian mengirimkan database-nya. Berarti itu asumsinya single user. Maksudnya apa? Tunggu datanya dikirim ke kita, kita baru melihat. Tapi kalau itu adalah multi-user, kan, sebetulnya database akses accurate kalian itu bisa multi-user. Hanya nggak diajarin saja. Kan? Tapi itu bisa multi-user. Jadi singkat cerita bahwa satu komputer bisa mengakses atau satu database bisa diakses lebih dari satu komputer. Itu adalah multi-user database. Nah, ini adalah perhitungannya, gitu kan, untuk bicara type-nya, user dan seterusnya. Berapa byte penggunaannya, ya wis lah. Ya. Jadi contoh adalah SAP. SAP ini database-nya adalah based on Oracle. Oracle itu adalah cara berpikirnya atau logika database-nya itu adalah IBM. Kan? Jadi sudah konsepnya sudah seperti itu. Apa itu e-commerce database application? Kan? E-commerce yang mau tidak mau itu adalah aplikasi database untuk jual ataukah beli barang secara elektronik commerce, perdagangan elektronik, kan? Bicara tentang hal-hal kayak gitu. Entah itu Shopee, entah itu Alibaba, AliExpress, gitu kan? Itu bicara tentang e-commerce. Tokopedia itu e-commerce.
rupa-rupa.com itu milik dari Informa dan Ace Hardware, kan? Amazons.com, nah, itu adalah e-commerce. Nah, kalau kalian sudah punya tanda petik seluruh data, kan? Contoh adalah kalian sudah punya seperti ini, tabelnya sudah terkait. Nah, kalian sebetulnya tugasnya apa? Tinggal mining data. Apa itu mining data? Kalian itu sebetulnya tinggal mining data, mencari. Nah, apa? Tinggal bicara tentang SQL ini. Untuk menghasilkan ini sebetulnya kan ini. Padahal nomor bill, kode pesanan, nama barang ini kan beda. Kode persediaan. Padahal kalau kita lihat di penjualan detail, nama barang ini tidak ada. Tapi kok ada nama barang? Karena kita bisa menggunakan query. SPRT 016, oh itu barangnya namanya itu adalah ini. SPRT 012, oh itu adalah Samsung DVD RW 16X SATA misalnya. Harganya itu ini. Ya, ini adalah logikanya. Maka kita tinggal mining data. Entah itu dalam bentuk laporan, entah dalam bentuk apa, kita tinggal mining. Kita tinggal tarik data. Mining data itu sebetulnya kita tinggal menghubungkan antara tabel A, tabel B, dihubung, diolah-alik, dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita, jadilah bentuk atau data yang kita inginkan. Contoh adalah laporan ini. Jadi ini itu query ini itu kan sebetulnya tinggal mining saja, kan? Mencari penjualan, berarti kan itu dasarnya dari sini. Siapa customernya? Nama karyawannya siapa? Maka muncul kan di sini. Nama karyawannya itu ini. Nama customernya siapa? Pasti ada kode customernya. Tanggal transaksinya, dan seterusnya. Padahal datanya itu kan ada di penjualan sini. Tanggalnya itu ini. Nomor bilnya itu. Ini kode karyawan. Nama karyawannya tidak ada. Tapi bisa kita cari. Kode customer ada, tetapi nama customernya tidak ada. Tapi di sini kita bisa cari. Bisa menghasilkan seperti ini. Nah, prinsipnya mining data itu adalah tabel-tabel yang ada, kita tinggal kaitkan A, B, C, D, kita tinggal mining. Mining itu apa? Nambang. Tinggal nambang data, gitu lah. Mining data, menambang data, kan gitu. Menambang itu apa? Berarti kan semua data, semua record sudah ada di masing-masing tabelnya. Kita tinggal nambang, kita tinggal ambil gitu loh. Misalnya saya tambahkan mencari penjualan gitu kan. Katakanlah mencari ini. Saya tinggal tambahkan alamatnya, saya tambahkan karyawannya. Saya tambahkan ini karyawannya. Saya tambahkan di sini adalah phone number dari pelanggan. Maka muncullah data ini. Ini telepon pelanggan, tapi ini address dan city, itu bicara address dan city-nya karyawan. Ini karyawan punya, phone ini itu adalah customer. Kan tinggal, maksud saya adalah kita tinggal posisinya itu adalah menambang. Kan? Nambang itu apa? Ya namanya nambang itu kan tinggal, kamu mau butuh data bentuknya apa sih? Kau mau bentuk laporannya seperti apa sih? Kan tinggal dikeluarkan.
oh saya mau bentuk laporannya itu enggak mendatar gini ton, saya mau membuat ini menjadi satu reporting, ya enggak apa-apa. Gitu. Dari query ini kita create kan report, desain report misalnya. Ataukah supaya cepat adalah kita create form wizard, gitu kan. Atau multi ataukah split form misalnya, nggak apa-apa. Oh, saya mau bentuk laporannya kayak gini, silahkan. Oh, saya nggak mau kayak gini, ya nggak apa-apa. Kalian silahkan buatlah laporan sesuai dengan apa maksud saya adalah sesuai dengan keinginan ataukah bentuk yang kalian harapkan, kan? Nggak apa-apa, gitu. Itu yang saya katakan bahwa laporan ini kan tinggal hasil akhirnya. Maksud saya itu kan ini tinggal hasil akhirnya. Entah kalian mau bentuk dalam bentuk apa, silahkan. Toh ini kan hanya merupakan tanda petik hasil akhir gitu. Laporan itu kan tinggal kita mau bentuknya kayak apa kan tinggal kita utak-atik gitu kan. Misalnya adalah dari kode customer name kan. Kita next by pelanggan, kita next lagi nah bentuknya kan jadi seperti ini dan seterusnya, terserah kalian mau bentuk model apapun terserah kan, nggak apa-apa. Jadi prinsipnya adalah mining itu adalah tinggal nambah dari tabel-tabel yang sudah ada kan, itu adalah mining. Komponennya muncul di sini ada SQL. Apa itu SQL? Secara sepintas saya katakan ini loh. Nanti kita belajar gimana tadi untuk menghasilkan seperti ini. Ada tanggal, ada kode karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, city karyawan, kode customer, customer number, phone number dari customer. Gimana SQL-nya? Ini loh membentuknya itu dari sini. Jadi select penjualan titik nomor bill, koma penjualan tanggal, koma penjualan titik kode underscore karyawan, koma kode ini dan seterusnya. Dari tabel karyawan, gitu kan, dihubungkan dengan pelanggan, ada inner join antara kode karyawan dan penjualan kode karyawan. Itu harus sama. Di inner join-kan. Nah, untuk menjelaskan kayak gini nanti setelah UTS. Ya. Saya tidak akan menjelaskan sekarang. Karena tidak akan keluar di UTS. Oke. Nah, berikutnya, gimana cara untuk melihatnya? Nah, kita lihat komponen dari database, ada user, database application, DBMS, database. DBMS kita bicara tentang create proses administratif. Gimana supaya user bisa melihatnya? Perlu satu kesepakatan. Bahasa penggunaan, yaitu kita gunakan bahasa struktur query language atau SQL ini. Apa itu struktur query language? Ini yang saya katakan bahasa standar yang kalau kalian belajar Access, kalian belajar Oracle, kalian belajar Microsoft SQL, kalian belajar Informix, kalian belajar Firebird, gitu kan, database
bahasanya relatif seragam. Bahasanya akan sama saja. Disepakati, dibuat sama. Walaupun nanti pasti ada hal-hal unik yang tanda petik tidak seragam. Tapi secara umum biasanya mirip-mirip, seragam. %80 pasti seragam. Tidak bisa 100%. Karena Access punya gaya sendiri, Microsoft SQL punya gaya sendiri. Sama-sama Microsoft, gitu kan? Tetapi Microsoft SQL dulu dibuat bukan Microsoft SQL. Access itu Office, tapi dipaksakan supaya menjadi database. Ya sudah, gitu loh. Tapi pasti beda juga. Itu adalah sepintas bicara tentang pemrograman atau bahasa, query language. Bahasa mencari, query itu mencari. Query language, mencari, bahasa pencarian. Ini sebagai syarat untuk bisa kita kenal database-nya. Syarat untuk kita mining data. Kalian nanti di mana di dunia, katakanlah di perusahaan-perusahaan besar, kalian akan berkutat di sini. Jadi ada teman kalian, kakak kelas kalian, gitu kan. Saya ingat kebetulan dia di Sampurna sekarang, gitu kan. Ya mungkin tahun lalu atau 1,5 tahun atau 2 tahun lalu lulus. Dia selalu katakan, Pak, kan, saya kalau ingat SQL, saya teringat Bapak. Gitu kan. Saya terus katakan, loh memangnya kenapa? Iya Pak, pekerjaan saya di Sampurna itu ngurusin ya SQL terus. Saya kalau lihat ini saya teringat Bapak. Tapi ada ataukah mayoritas ataukah 95 atau bahkan 99% mahasiswa tidak berurusan dengan SQL. Memang. Saya jujur saya katakan memang. Tapi kembali lagi, kalian bekerja itu kan tidak bisa memilih. Kalian akan ditugaskan, kalian akan bekerja sebagai apa. Itulah jeleknya sistem pendidikan di Indonesia. Kalian dipaksa. Seluruh ilmu itu kayak ditumpek blekno. Tumpek blekno itu rasanya kalian ngerti, orang ngerti, pokoknya semua ilmu kalau kalian bekerja nanti ini semuanya akan digunakan. Seakan-akan dipakai atau tidak, semuanya akan nyoh. Wis rapen kabeh. Pak SQL ini kan sebaiknya adalah anak informatika. Saya katakan, ya memang sih. Gitu. Tapi ingat, yang tahu database, yang tahu untuk struktur, yang mendesain database, itu adalah orang akuntansi. Orang informatika itu hanya, oh ini bisa dibuat gini, ya wis. Tapi yang menstruktur, yang membuat itu harusnya orang akuntansi. Karena apa? Yang boleh atau tidak mengedit, mengakses dan sebagainya itu harus orang akuntansi. Dia harus peranannya tinggi atau banyak di situ. Ya. Nah, bicara tentang SQL ada create, gitu kan? Ada nanti delete, update dan seterusnya. Dan query. Sampai dengan kontrol, gitu kan? Tapi kita tidak sampai di kontrol ini. Nah, ya, muncul seperti ini kan tadi yang saya buat cepat itu formnya, buat formnya bisa jadi seperti ini. Class number, kelas ini kita bisa buat. Ini pasti membuat ini pasti dari akses gitu loh tampilannya. Ya.
kita bisa cepat membuat ini. Nah, ini yang saya katakan sudah bahasa-bahasa planet atau bahasa-bahasa SQL. Select last name, first name, email address. Tampilkan, boleh saya sederhanakan, select itu maksudnya adalah tampilkan atau pilihlah, gitu kan? Field last name, field first name, field email address dari file student, ya. From itu jangan lupa, ini satu kesatuan ya, bukan ini. Mau disambung ke kanan semuanya enggak apa-apa. Jadi pilihlah, tampilkan, gitu kan, nama belakang, nama depan, alamat dari file student, dari tabel student, syaratnya where, gitu kan, syaratnya student number itu lebih besar dari 2. Berarti pasti ini student number-nya pasti numerik, angka. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang lebih dari 2. Ditampilkan, berarti 0, 1, minus 1, minus 2 misalnya kalau ada nggak boleh tampil. Jadi 0, 1, minus 1 dan seterusnya minus 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 itu nggak boleh tampil. Tapi yang lebih besar dari 2 tampil. Berarti 2, 3, 4, 5, 10, 200, 700, 2000 muncul. Itu logikanya atau cara membacanya. Sekilas saja, saya tidak akan membahas lebih dalam. Ya. Ini adalah hasil contoh SQL-nya, yaitu yang tadi saya katakan ini adalah hasil query-nya, gitu kan. Kalau kalian kan langsung diajarkan, Pak, tinggal klik seperti ini, gitu kan. Tinggal di run, hasilnya sudah kayak gini kok, Pak. Iya, saya tahu, gitu kan. Tapi kan kalian tidak diajarkan ini loh, bahasa planetnya ini loh. Kalian kan cuma diajarkan di sini. Nah, itu yang nanti kita belajar di bahasa-bahasa ini. Oke. Berikutnya ini adalah contoh laporan dari mining data atau query tadi. Kan? Contohnya sama persis, gitu kan. Kita bicara tentang database. Apa itu database? Kita bicara tentang create database, create tabel, modify, insert, update, delete. Tambahkan, update data, hapus data record. Kan? Kita tidak sampai di kontrol dan backup. Kita tidak sampai di sana. Sampai di sini kita enggak. Kita hanya sampai di sini saja. Ya, biarkan anak informatika urusannya kontrol dan seterusnya. Nah, berikutnya kita bicara tentang referential integrity. Apa itu referential integrity? Kita bicara kembali lagi masuk ke dalam topik penjelasan yang ini. Saya coba tanya, apakah saya pernah menjelaskan, saya agak lupa ingat, pernah menjelaskan kapan itu enforce, cascade, update, cascade, delete? Halo? Di DBMS. Oh iya, bukan Pak. di SIA. Bukan di SIA. Jadi saya katakan yang namanya Gloria itu pasti saya jelaskan, itu pasti 3 kali saya jelaskan. Pertanyaan saya, selama saya di pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ini saya pernah menjelaskan untuk referential integrity? Perasaan sudah? Saya nggak terlalu ingat sih, Pak. Kayaknya belum. Belum.
Yakin? Glow gimana Glow? Terakhir di ya wis belum. Hah? Terakhir belum tak duduk kamu Glow. Loh, belum Pak, maksudnya terakhir di SIA yang Terakhir di enforce SIA. itu. Berarti saya takut kalau mahasiswa yang bukan di kelas saya gitu kan, ini nggak paham, nggak ngerti tentang apa maksud dari referential integrity, kan? Itu yang saya katakan di Kombi saya ajarkan, SIA saya ngomong, DBMS ngomong lagi, gitu kan? Jadi untuk yang mendengarkan ini tolong agak sedikit tanda petik, ya wis lah Pak Tony ngomong lagi, gitu kan? Saya catatan saya agak cepat di referensial, sebetulnya itu cukup panjang, tetapi ya sudahlah. Bicara tentang meta database, integrated tabel berarti tabel yang terintegrasi, kan? Yang terintegrasi tabel. Berarti kita bicara tentang relationship, gitu kan? Metadata, kita bicara tentang metadata, kita bicara tentang yang namanya dictionary, kamus data. Kan? Apa itu? Logikanya itu adalah, saya agak lompati dulu, contoh adalah persediaan. Persediaan ini apa? Oh, dia itu tipe datanya itu ini, short text. Berapa panjangnya? Itu 8. Kode barang ini description-nya apa? Untuk menjelaskan kode persediaan yang ada di gudang misalnya. Kuantitas menjelaskan apa? Kuantitas yang ada di gudang dan seterusnya. Formatnya, caption, validation rule-nya apa? Required-nya apa? Ini harus dijelaskan. Itulah yang kita bicara tentang metadata. Jadi metadata itu apa? Penjelasan untuk hal-hal, nah ini. Apakah dia karakter, apakah dia kolom, maksudnya teks, apakah dia itu date, dan seterusnya. Jadi metadata ada kolom, number kolom ada 4, student number, primary key-nya. Kelas ada 4, class number sebagai primary key. Contoh di sini adalah user, student number, tabelnya student, tipe datanya adalah integer. Integer sama dengan yaitu number, angka. Jadi yang pendek. Kalau kalian menggunakan ini, berarti itu yang number. Bukan double. Integer itu lebih ke arah number. Float itu nanti yang ke arah currency. Jadi ini istilah integer ini saya berani dan yakin ini adalah Microsoft SQL. Bukan akses. Teks di sini kan, itu adalah versi lama. Atau buku lain itu menggunakan yang namanya char, C-H-A-R, karakter. Teks ini maksudnya yang short text, bukan long text. Long text ini sama dengan memo. Jadi long text ini memo. Short text ini adalah sama dengan teks. Kalau Microsoft SQL itu menggunakan char, C-H-A-R. Jadi dia menggunakan kata char. Menggunakan kata C-H-A-R.
Sebetulnya car ini singkatan dari kata karakter. 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 Ya, gini. CHAR, karakter. Pokoknya Inggrisnya itu loh, karakter. Ini sama dengan teks. Car itu sama dengan teks. Atau di akses itu adalah short text. Sama persis. Nanti ada istilah NCAR gitu kan. NCHAR. Apa maksudnya? Apa bedanya CAR dan NCAR? Sederhananya itu gini. Sederhananya. Kalau fieldnya itu panjangnya, saya asumsikan itu panjang fieldnya, bedanya CAR dan NCAR, gitu kan? Itu ada bedanya. Saya besarkan angkanya 20. Katakanlah 3 kata 20. Oke, saya besarkan 3 atau angka 1 2 3 spasi. Jadi ada spasi. Saya katakan ada spasi 2, saya kasih kuning, gitu kan? Enggak keluarnya. Saya ganti underline aja, underline. Oh, enggak kelihatan juga. Oh, enggak kelihatan. Gimana ya cara untuk... Intinya bahwa ini ada 2 spasi, gitu kan? Kalau kalian lihat, ini ada 2 spasi. 1, 2. Kan? Nah, kalau kalian menggunakan CAR, dia akan mencatat sebagai 1, 2, 3. Tapi kalau itu kalian menggunakan NCAR, itu yang tercatat adalah 1, 2, 3 spasi-spasi. Maksudnya apa? 1, 2, 3 spasi-spasi ini maksudnya adalah spasi itu tetap ada nilainya. Karena apa? Kalian menggunakan NCAR 1, 2, 3, 4, 5. NCAR sebanyak 5 karakter. 5 karakter. Sebanyak 5 karakter. Berarti apa? 1, 2, 3 spasi-spasi. Itu dihitung. Karena apa? 5 karakter kan? Walaupun kalian itu tidak memberikan spasi sekalipun, diasumsikan 1, 2, 3 spasi-spasi. Karena apa? Dia merekam 1, 2, 3, 5 karakter, berarti spasi itu tetap diasumsikan ada angkanya. Maka nilainya adalah 1, 2, 3 spasi-spasi. Tapi kalau ini adalah kalian menggunakan CAR 5, gitu kan? CAR 5, maka itu diasumsikan adalah 1, 2, 3. Kalau tidak ada spasi, ya tetap nilainya adalah 1, 2, 3. Tapi kalau kalian menggunakan NCAR, spasi-spasi, gitu kan, maka dicatat 1, 2, 3 spasi-spasi. Itu kalau yang NCAR. Tapi kalau CAR, gitu kan, 1, 2, 3 spasi-spasi, gitu kan, maka yang tercatat tetap 1, 2, 3. Itu kalau menggunakan CAR, CHAR. Makanya ini tadi saya berusaha saya tambahkan sini, saya usahakan supaya saya kuningkan atau underline atau kasih warna, walaupun ini sudah underline, dia tidak memunculkan huruf ataukah tidak memunculkan karakter tertentu. Padahal saya memberikan spasi-spasi, gitu kan.
Walaupun saya kasih spasi, tapi tidak begitu saya munculkan angka 9, baru dia muncul gitu. Nah, car itu dia ambil ada angkanya. Spasinya itu dianggap langsung hilang. Tapi n-car, spasi-spasi itu dianggap. Jadi hati-hati. Itu yang saya katakan tergantung. Integer ini akses tidak mengenal integer, tapi dia mengenal number. Kan? Desimal, nah, desimal ini sama dengan floating. Kan? Saran saya kalau sudah kita bicara desimal, kita jangan menggunakan number, tapi saran saya sudah menggunakan currency. Karena berapa digit di belakang koma. Walaupun kalian menggunakan number itu bisa 2 digit di belakang koma masih bisa terhitung kok. Ini desimal 2, berarti 2 angka di belakang koma. 1, berarti sebanyak 1. Kan? Apa itu personal dan enterprise? Urusannya akses, bahasa SQL, tujuannya untuk membuat laporan atau query. Atau membuat form. Kan? Jadi buat form, laporan, atau query. Ini tujuannya untuk kalian bisa mining database. Urusannya itu di situ. Database ini perkembangannya, kan? Ini perkembangannya database. Tapi kita tidak bicara teori-teori kayak gini, nggak ada guna. Database design tidak warehouse berarti tinggal database-nya, database accounting marketing or one table, two table, kan? Ini berarti ini dan ini one table. Dipisah departemen ke departemennya, berarti ini. 3 ini muncul di sini. Terhubung dengan ini. Kan? Ini urusannya kan sama persis dengan normalisasi kemarin. Ya? Kita bicara normalisasi. Ini desain administrator, kita tidak bicara itu, ini bicara teori lagi. Dah, wocon dewe, gitu kan? Ada database 2, paradox, akses, gitu kan? Database 3, ASP, Net, Java, MySQL, aduh sudah terlalu banyak, sudah mending enggak deh. Ngapain kita belajar itu, gitu kan? Hanya sekedar tahu, iya. Kan? Sudah bicara terakhir. Ingatkan saya minggu depan saya harus menjelaskan tentang yang namanya relationship integrity. Ya, kelari saya. Jadi tolong ingatkan Pak. saya referential integrity supaya saya menjelaskan lagi di DPMS ini. Kan? Jadi yang kelas saya pasti Tony ngajarin ini lagi. Ya mau gimana lagi, itu adalah ilmunya. Jadi di Kombi saya jelaskan, SIA saya jelaskan lagi, DPMS saya harus jelaskan. Karena kemungkinan ada yang baru pertama kali ini di kelas saya. Saya percaya itu. Oke, tolong diingatkan supaya minggu depan saya bicara teori lagi. Saya mengulang, sebetulnya sudah materi sudah habis, saya tinggal mengulang. Saya cocokkan dari apa yang sudah saya jelaskan itu di buku Kronkenya sama saja kan. Oke, saya pikir itu dulu. Silahkan absensi
Clarissa. Oke, Pak. Untuk topiknya apa ya, Pak, hari ini? Kita bicara tentang yang namanya ER modeling saja. ER modeling ya, Pak? Ya. Nah, ini bisa di-scan ya, teman-teman, untuk QR-nya. Yang manual bisa tulis di kolom chat. Oke, ini ada satu yang belum absen, aku panggil ya. Louis Leonard. Louis Leonard. Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu, yang nggak masuk hari ini 2, Pak. Oke. Ya wes. Oke, jaga kesehatan kalian sampai ketemu minggu depan. Nanti kalau untuk jadwal ujiannya saya berharap minggu ini atau minggu depan.